Kalau misalkan ada seorang perempuan mengalami haid, setelah itu dia pengen kayak misalkan waktu Ramadan gitu nggih. Ustazah boleh nggak minum pil penunda haid biar nggak punya utang puasa, nggih. Biar nggak punya utang puasa. Gimana ini? Mendingan jadi dia puasa dan nggak puasa sesuai dengan kodratnya itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang ngoyo puasa dengan cara seperti itu. Jadi kita nerima, jadi di dalam sucinya kita itu ada ujian. Di dalam haidnya kita itu juga ujian. Nggih. Jadi ketika kita suci itu ujian. Ujiannya apa? Ujiannya ya salat, sabar untuk salat, melakukan ibadah ini, sabar untuk itu. Ketika kita haid, kita juga ada kesabaran yang lain. Nggih, sabar untuk enggak salat. Sabar untuk nerima kan haid itu kan nanti dilepen lah, sing boyoke loro lah, ini itu dan lain sebagainya. Nah, itu kita nerima itu sebagai sebuah ujian dari Allah Ta'ala, itu pahalanya jauh lebih besar. Oke, jadi mendingan nggak ngoyo. Kalau umrah gimana? Umrah haji gimana? Kan biayanya besar, terus waktunya juga cuman pendek dan lain sebagainya. Kalau misalkan bisa diusahakan dengan sesuatu yang lain, kita pakai usaha yang lain dulu. Usaha yang lain itu kayak apa? Kayak dulu saya dapat amalan dari guru saya. Kalau misalkan kita datang pertama kali, mau itu di Mekah, mau itu di Madinah, pertama yang dilakukan minum zam-zam. Minum zam-zam sebanyak mungkin yang kita bisa mampu minum. Bisa 2 gelas ya 2 gelas, 3 gelas ya 3 gelas. Sambil kita niatkan, ya Allah, saya di tempat ini nggak lama, saya di tempat ini sebentar. Maka istilahnya jadikan diri badan saya ini nurut sama saya, jangan saya yang nurut sama dia. Pokoknya intinya, yo Gusti neng kene ojo haid dhisik gitu. Jangan keluar darah dulu, biar saya bisa ibadah semaksimal mungkin di tempat ini. Itu rata-rata banyak orang berhasil. Termasuk Umi. Umi waktu umrah sama Pak Mohit, yang sama Umi sama Abine sama Lutfia waktu itu, keluar berangkat itu keluar darah. Terus saya bilang, "Mi, bawa di sana minum zam-zam dulu." Begitu minum berhenti. Belas enggak ada keluar darah lagi. Sampai di Madinah, sampai pulang. Sampai pulang di rumah sekitar seminggu baru keluar darah lagi. Tapi ini juga istilahnya sesuatu yang tapi kalau misalkan memang nggak bisa lagi diusahakan dan memang kita harus berangkat umroh kan ya memang harus tawaf, dan tawaf itu nggak bisa dilakukan kecuali kalau kita suci dari hadas kecil ataupun juga hadas besar. Ya sudah, minum obat itu anggap sebagai ikhtiar. Anggap sebagai ikhtiar biar kita itu bisa memaksimalkan ibadah, tapi tidak untuk dijadikan kebiasaan. Dan syaratnya nggak boleh ada efek samping yang bikin merusak sesuatu ya. Jadi nggak boleh ada bahayanya. Jadi kalau misalkan kita mau minum obat-obat kayak gitu, nggak boleh sembarangan. Kudu konsultasi dulu sama dokter. Misalkan dokter bilang, ya minum obat ini, yang aman ini, nah, pakai obat itu. Nggak boleh beli sembarangan. Kok iki tinggi penunda ini ya, jangan. Biar nggak ada resiko ke depan. Tapi boleh. Jadi kalau napa niku puasa Ramadan terus di napa niku minum obat ngeten tetap puasanya nggih. Ya itu tadi, boleh. Tapi pahalanya, istilahnya kita nggak puasa itu pahalanya lebih besar. Kita puasa ketika harusnya kita haid, tapi darahnya memang benar-benar berhenti. Gimana hukum puasanya? Sah, nggak perlu dikodok. Tapi kalau ngomongin pahalanya puasa, besaran pahalanya orang yang nggak puasa, karena haid, karena dia haid. Jadi besaran pahalanya orang nerima kodratnya sebagai perempuan itu pahalanya lebih besar lagi. Jadi gara awake dhewe sing digoleki apa? Sah-sahan apa pahalanya? Kalau yang kita cari pahala ya yang lebih banyak. Padahal kan niatnya dia pengennya ben ibadahnya banyak biar full, nggak ada utang gitu Nah, berarti tapi dari segi pahalanya, pahala nggak puasa itu lebih besar. Pahala nggak puasa lebih besar.
Jadi itu yang dikatakan oleh Rasulullah, inna hadza amrun kataballahu ala banati Adam. Jadi kemarin ya, darah itu, darah yang keluar dari perempuan ada 3. Haid sudah kita bahas, minimalnya 24 jam, maksimalnya 15 hari, biasanya 6 sampai 7 hari. Sekarang nifas, sekarang kita bahas tentang nifas. Apa itu nifas? Nifas itu adalah darah, darah. Syarhut ta'rif an-nifas wa dzalika ad-damu alladhi yakhruj ba'da faraghir rahim minal haml. Jadi kalau masalah nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi darah yang keluar ba'da faraghir rahim, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi kalau sudah terbukti ada kehamilan sebelumnya, kok setelah itu keguguran misalkan, ataupun bayinya lahir, maka darah yang keluar setelah kosongnya rahim ini yang dianggap sebagai nifas. Tapi kalau sebelum kosongnya rahim, ini belum bisa dianggap sebagai darah nifas. Belum bisa dianggap sebagai darah nifas. Kayak misalkan gimana? Misalkan ada seorang perempuan hamil bayi kembar 5 misalkan. Ada orang hamil bayi kembar 5. Dia lahiran, dia lahiran. Bayi pertama lahir subuh, dikai jeneng subuh. Habis itu ngelarani lagi, bayi kedua lahir duhur, dikasih nama duhur. Asar, kasih nama asar. Maghrib dikasih nama maghrib. Isya dikasih nama isya. Ini yang dianggap nifas ini darah yang mana? Darah yang keluar setelah lahirnya isya. Darah yang keluar setelah lahirnya bayi yang terakhir, bayi yang kelima. Terus gimana ini? Darah-darah yang ada di sela-sela bayi ini tadi gimana? Kita lihat dulu. Kalau sebelum dia lahiran ini dia mengalami haid, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Jadi kayak misalkan ada orang sebelum lahiran, 2 hari sebelum lahiran keluar darah, terus darahnya. Dan kalau dihitung lebih dari 24 jam, berarti syaratnya haid sudah terpenuhi. Syaratnya haid sudah terpenuhi. Berarti gimana? Berarti darah yang keluar sebelum dia lahiran 2 hari itu tadi, semuanya dianggap sebagai darah haid. Karena kaidahnya di mazhabnya Imam Syafi'i, orang hamil bisa haid. Orang hamil itu bisa mengalami haid. Terus gimana? Berarti darah yang keluar di sela-sela bayi ini tadi, antara subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, maka semua darah ini dianggap sebagai darah haid. Semua darahnya dianggap sebagai darah haid. Darah haid, habis itu lahiran, setelah lahiran, yang setelah lahiran itu namanya darah nifas. Ini kalau sebelum lahiran mengalami haid. Kalau nggak mengalami haid gimana? Dan mayoritas perempuan nggak mengalami haid. Biasanya kalau orang hamil yang nggak haid. Biasanya orang hamil nggak haid. Tapi kalau misalkan dia sebelum lahiran nggak haid gimana? Ya sudah, cuma ngelarani, keluar flek-flek, nanti air ketubannya keluar dan lain sebagainya. Setelah itu lahirannya kayak gitu, subuh, lahir subuh, duhur. Terus gimana ini? Darah yang keluar di sela-sela ini tadi dianggap sebagai darah apa? Dianggap sebagai darah istihadah. Berarti gimana? Kalau misalkan pas hari itu dia nggak kuat sholat, kalau kuat sholat tetap wajib sholat. Tapi kalau nggak kuat sholat, terus kelaran di di meja lahiran terus dia, gimana ini? Nanti setelah selesai nifas, sholat ini tadi dikodoi. Jadi yang keluar sebelum nifas ini tadi semuanya dianggap sebagai darah istihadah. Kalau istihadah berarti wajib untuk dikodok. Wajib dikodok nanti setelah suci dari nifas. Jadi seperti itu. Jadi nifas itu darah yang keluar ba'da faraghir rahim, setelah rahim itu kosong. Dari apa? Dari kehamilan. Jadi mau dia terbukti hamil seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan,
kok bayinya keluar, ya bayinya itu keluar, selamatkah, nggak selamatkah, janin yang sempurna ataupun enggak, maka darah yang keluar setelahnya semuanya dianggap sebagai darah nifas. Oke. Dalilnya apa? Katanya para sahabat, kanatin nufasa inda ahdi Rasulillah yaqudna arba'in yauman au arba'in lailah. Katanya para sahabat, kami para perempuan yang nifas rata-rata duduk nggak sholat itu antara sekitar 40 hari ataupun juga 40 malam. Nah ini berarti dianggap sebagai kebiasaannya. Berarti apa? Berarti sahabatnya Nabi itu nifas. Dan kalau mereka nifas, mereka nggak sholat, nggak puasa. Sama halnya seperti kalau perempuan lagi dalam keadaan haid. Ya, sama kayak perempuan ketika dalam keadaan. Jadi itu nifas. Ya. Dalilnya adalah perempuan di zaman Nabi juga mengalami yang namanya nifas. Dan kalau nifas, minimalnya adalah mujah. Ya. Mujah itu 1 kali keluar. Maksimalnya adalah 60 hari. Maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. Biasanya antara 40 hari. Ini kebiasaannya nifas. Ini minimalnya nifas sedikit, maksimalnya nifas 60 hari. Biasanya nifas adalah antara 40 hari 40 malam. Minimalnya nifas ini diambil dari mana? Diambilnya dari mana? Diambil dari nifasnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi minimal nifas ini diambil 1 kali keluar itu karena Sayyidah Fatimah itu seperti yang kita tahu, beliau nggak pernah mengalami haid. Makanya julukannya adalah Al-Batul. Jadi nggak pernah haid sama sekali. Tapi bisa hamil, bisa punya anak. Bisa hamil, bisa punya anak. Dan setiap kali beliau mengalami nifas, nifasnya itu cuma sebentar. Jadi dikatakan Sayyidah Fatimah itu pernah beliau lahiran habis maghrib, habis maghrib lahiran, isya sudah sholat jamaah isya. Jadi nggak pernah ketinggalan sholat, nggak pernah ketinggalan sholat malam, nggak pernah mengalami haid. Kalaupun nifasnya itu selalu sebentar gitu aja. Nah, maka karena ada perempuan yang mengalami nifas sebentar, maka dikatakan minimalnya nifas adalah mujah, sebentar. Nah, itu sudah dianggap sebagai nifas. Maksimalnya 60 hari, biasanya 40 hari. Rata-rata perempuan mengalami nifas itu 40 hari, 40 malam. Nah, ini tentang nifas. Ini masih pembukaannya nifas. Nanti detailnya lagi kita lanjutkan di yang akan datang. Sekarang yang terakhir, darah yang terakhir, yaitu darah istihadah. Darah istihadah ini apa? Darah yang keluar di selain hari haid dan di selain hari nifas. Pokoknya darah kok tidak bisa dianggap sebagai haid, juga enggak bisa dianggap sebagai nifas, maka berarti dia namanya darah istihadah. Apapun sebabnya, seperti apapun keadaannya. Kayak tadi perempuan sebelum lahiran belum tidak mengalami haid, setelah itu dia lahiran antara bayinya ini tadi dianggap sebagai darah apa? Istihadah. Perempuan sebelum 15 hari dari suci sudah keluar darah, berarti apa? Istihadah. Perempuan keluar darah di atas 15 hari 15 malam, berarti apa? Istihadah. Yang lebih dari 15 hari 15 malam. Perempuan nifas kok lebih dari 60 hari, berarti gimana? Berarti campur antara nifasnya dengan istihadah. Bercampur antara nifas, haid dan juga istihadah. Pokoknya darah apapun kok dia tidak bisa dianggap sebagai haid, nggak bisa dianggap sebagai nifas, maka namanya adalah darah istihadah. Atau juga dinamakan darah fasid, darah rusak. Darah rusak. Darah rusak ini maksudnya bukan rusak darahnya, enggak, tapi darah yang dia secara hukum itu tidak dianggap sebagai haid dan juga nifas. Nah, di zaman Nabi itu Imam Syafi'i ngambil 2 cara di dalam memahami istihadah. Ketika
dengan dua dalil yang terjadi kepada salah seorang sahabatnya Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh. Fatimah binti Abi Hubaysh. Beliau ini istihadah. Di perkataan yang pertama qala innaha kanat tustahad fa qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haid fa innahu damun aswad yu'raf idza kana dzalik fa amsiki 'anis salat fa idza kana al-akhar fa tawaddai wa salli fa innama huwa irqun. Sayyidah Fatimah bintu Abi Hubaysh ini datang ke Nabi Muhammad dalam keadaan istihadah. Setelah itu nanya sama Nabi, ya Rasul, saya ini perempuan istihadah, enggak berhenti-berhenti darahnya. Katanya Nabi Muhammad, ya Fatimah, sesungguhnya darah haid itu innamal haidu huwa dam aswad yu'raf. Darah haid itu adalah darah hitam pekat yang paling sering kamu keluar, yang kamu sudah titen sama warna yang seperti itu. Fa idza kana dzalik, kalau keluarnya hitam wahai Fatimah, maka fa'amsiki anis shalah, jangan salat. Fa idza kana ghairu dzalik, tapi kalau selain yang hitam itu tadi, maka salat wudulah kamu, nggih. Faghsili ankidam, darahnya bersihkan, setelah itu wudulah, setelah itu salat. Nggih. Setelah itu wudu, setelah itu salat. Berarti gimana? Ini nunjukkan kalau istihadahnya Fatimah ini adalah istihadah yang darahnya itu bisa dibedakan. Kalau bahasanya ulama namanya perempuannya itu mumayyizah. Mumayyizah ini apa? Bisa bedakan darah. Jadi kalau mumayyizah ini dia bisa membedakan darah. Kalau bisa membedakan darah, caranya menghukumi mana yang haid, mana yang istihadah gimana? Yang kuat haid, yang lemah istihadah. Yang kuat dihukumi sebagai haid, yang lemah dihukumi sebagai istihadah. Saya kasih contoh. Ada perempuan keluar darah 20 hari. Keluar darah selama 20 hari 20 malam. 10 harinya warnanya coklat, 10 harinya warnanya hitam. 10 hari pertama coklat, 10 hari kedua hitam. Gimana ini kita menghukumi yang haid yang mana? Yang coklat apa yang hitam? Yang hitam yang dianggap sebagai haid. Yang coklat yang 10 hari gimana? 10 harinya semuanya dianggap sebagai istihadah. Lah kadang nggak sholat di awal nggak apa-apa. Berarti dia nanti 10 hari, 10 hari keluar coklat itu nggak sholat kan? Karena memang sudah waktunya haid, dia nggak sholat. Nanti sampai hari ke-15 dilihat, kok tambah kuat ini. Kok tambah kuat warnanya jadi hitam. Sampai hari ke-15 loh, kok masih hitam. Nah, berarti gimana? Dilanjutkan nggak sholatnya sampai berhentinya darah hitam. Terus gimana? Yang 10 hari pertama yang coklat itu diqodoi. Karena berarti dia mengalami yang namanya istihadah. Istihadahnya yang jenis pertama yaitu mumayyizah. Mumayyizah ini gimana? Perempuan yang bisa membedakan darah haid. Kalau bisa membedakan, ada bedanya warnanya, berarti cara menghukumnya yang kuat yang haid, yang lemah istihadah. Meskipun keluarnya di akhir. Meskipun keluarnya di akhir, nggak harus yang pertama, yang di awal yang dianggap sebagai haid, nggak harus. Tapi mana yang kuat itu yang dianggap sebagai haid, yang lemah dianggap sebagai istihadah. Kalau orang sekarang mungkin bukan warna tapi deres. Deres. Saya itu keluar darah sudah 20 hari. 20 hari. Yang 12 hari deres sekali. Yang 8 hari trit sampai hari ke-20. Gimana ini? Ya sudah, berarti yang 12 hari itu yang haid, yang 8 hari semuanya istihadah. Jadi nggak mesti orang mandi sucinya pasti di hari ke-15. Mandi sucinya mesti di hari ke-15. Tapi belum tentu orang yang dianggap haid itu
selalu 15 hari, nggak mesti. Nggih. Bisa jadi 9 hari, bisa jadi 10 hari, bisa jadi 12 hari, nggih. Tapi walhasil nggih, cara penghukumannya kalau dia perempuan mumayyizah, yang kuat yang haid, yang lemah istihadah. Nah, ini diambil dari dalilnya Sayyidah Fatimah ini tadi. Ya Rasul, saya perempuan istihadah. Katanya Nabi, innal haido huwad dam aswad yu'raf. Itu yang namanya haid itu darah hitam pekat yang biasa kamu keluar. Kalau keluarnya hitam pekat seperti itu, jangan sholat. Tapi kalau keluarnya selain itu, faghsili angkid dam, bersihkan darahnya, fatawaddoi, setelah itu wudulah kamu, setelah itu silahkan sholat. Oke, setelah itu silahkan sholat, berarti boleh. Dan banyak istrinya Nabi itu ketika Ramadan mereka istihadah, dan zaman dulu itu kan nggak ada pembalut dan lain sebagainya. Ya, nggak ada pembalut dan lain, istihadah mereka. Tapi tetap pengen iktikaf di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal larangannya orang masuk ke masjid dalam keadaan haid itu kan alasannya ngotorin masjid. Nah ini perempuan istri-istrinya Nabi ini istihadah tapi pengen iktikaf. Maka mereka iktikaf di masjid, naruh wadah di bagian kemaluannya. Jadi diwadahi darahnya. Gitu. Tapi tetap mereka memilih untuk iktikaf di dalam masjid. Tapi darahnya ini kayak baskom gitu ditaruh. Jadi duduk di atas baskom. Duduk, jadi mungkin ya nggak langsung baskom ya. Mungkin ada kursi dilubangi, setelah itu bawahnya itu dikasih baskom. Iktikaf mereka di dalam masjid dan tidak dilarang sama Rasulullah SAW. Kalau nggak dilarang sama Nabi berarti kan boleh. Sesuatu yang didiamkan sama Nabi, sesuatu yang dilihat sama Nabi kok Rasulullah nggak negur, berarti itu perkara yang boleh. Berarti gimana? Orang istihadah itu hukumnya sama persis kayak orang suci. Sama persis seperti orang suci. Kita loh nggak istihadah, bersih, awang-awangan iktikaf gitu. Ini istrinya Nabi ini Ramadan tetap iktikaf, dikasih baskom di bagian kemaluannya. Jadi itu, jadi mumayyizah itu cara penghukuman yang pertama dan ini yang terkuat. Cara menghukumi yang seperti ini yang paling kuat, yaitu mumayyizah, bisa membedakan darah yang kuat, yang haid, yang lemah, yang istihadah. Cara yang kedua masih tentang Sayyidah Fatimah bintu Abi Hubaysh. Beliau menceritakan di istihadahnya yang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasul inni imra'atun ustahat fala athhur afa ada'u shalah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la inna dzalika huwa irkun wa laysa bil haidha fa idza aqbalatil haidha fatruki shalah fa idza dhahaba qadraha faghsili anki dam wa shalli. Di istihadahnya yang kedua diceritakan sama Sayyidah Aisyah, dia datang ke Nabi sambil mengatakan ya Rasul ini imra'atun ustahat fala adhur. Ya Rasul, saya ini perempuan istihadah enggak mari-mari. Saya ini keluar darah terus, nggak selesai-selesai ya Rasul. Gimana? Apa ada sholat? Apa selama itu saya nggak boleh sholat terus ya Rasul? Apa nggak boleh sholat terus ya Rasul? Katanya Nabi, la innama dzalika huwa irqun. Nggak, itu cuman keringat. Itu nggak dianggap sebagai haid. Innama dzalika huwa irqun. Fa idza aqbalatil haidah, kalau datang masa haidmu maka fatrukis sholat, maka tinggalkan sholat. Tapi faida dhahaba qadraha, kalau masa haid kebiasaanmu sudah hilang, maka faghsili anki dam wa sholli, cuci kemaluanmu, setelah itu berangkat ke sholat. Sama kayak yang pertama. Berarti gimana? Nah ini cara yang kedua ini untuk perempuan yang ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah ini apa? Perempuan yang tidak bisa membedakan darah. Jadi nggak bisa membedakan darah. Cara menghukuminya gimana? Disesuaikan dengan kebiasaan. Disesuaikan dengan kebiasaan haidnya dia di bulan sebelumnya. Contohnya, saya kasih contoh. Perempuan keluar darah selama 20 hari berturut-turut. Darahnya warnanya apa? Semuanya dari awal sampai akhir hitam terus, deres terus. Selama 20 hari ini semuanya keluarnya warnanya sama, gak bisa dibedakan dan dengan sifat yang sama.
Gimana ini? Apa semuanya dianggap sebagai haid? Apa semuanya dianggap sebagai istihadah? Nggak bisa. Oke, di situ ada haid, di situ ada istihadah. Terus menghukuminya gimana? Dilihat kebiasaan bulan kemarin. Kamu haidmu bulan kemarin berapa hari? Oh, saya bulan kemarin haid saya 12 hari. Haid saya bulan kemarin, misalkan ini keluar bulan Februari. Bulan Januari saya haid saya selama 12 hari. Setelah itu 12 hari saya suci. Berarti gimana? Ya sudah, berarti dari 20 hari itu yang 12 hari haid, sisanya semuanya adalah istihadah. Dan kebiasaan ini ngambilnya satu siklus. Bukan cuman haidnya aja, tapi haid sama sucinya. Kayak kalau misalkan ada perempuan istihadah selama 2 bulan berturut-turut keluar darah. Jadi bulan Februari sama Maret itu selama 60 hari misalkan, selama 60 hari dia keluar darah terus warnanya sama, nggak bisa dibedakan. Gimana ini? Menghukuminya gimana? Dilihat bulan Januari kemarin haidnya dia berapa hari, sucinya dia berapa hari. Oh, saya haid bulan Januari itu 12 hari. Suci saya 17 hari misalkan. Suci saya 17 hari, suci saya 18 hari, haid saya 12 hari. Jadi kan satu siklus 30 hari berarti kan. Jadi 12 harinya dia haid, 18 harinya dia suci. Ya sudah, berarti mulai dari bulan Februari itu haid 12 hari haid, 18 hari istihadah. 12 hari haid, 18 hari istihadah. Kalau lanjut sampai bulan berikutnya terus dihukumi seperti itu. Ini cara memahami haid yang kedua, yaitu perempuan yang namanya ghairu mumayyizah. Jangan kalau punya 2 pakem ini aja sebenarnya sudah cukup untuk kalau ketemu haid, oh berarti ini. Kalau ketemu istihadah istilahnya, kalau ketemu istihadah, oh ini berarti yang haid yang ini, yang istihadah yang ini. Kalau misalkan bisa bedakan darah, oh saya 3 hari merah, 4 harinya coklat, sekian harinya segini. Berarti yang kuat-kuat ini yang dianggap sebagai haid, yang lemah-lemah dianggap sebagai istihadah. Yang lemah yang di luar 15 hari 15 malam, maka dianggap sebagai istihadah. Tapi kalau kuat, lemah, campur, ada di dalam masih ada di masa 15 hari 15 malam, maka semuanya dianggap sebagai haid. Jadi misalkan ada perempuan keluar darah 20 hari, 20 hari, 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning, 5 hari keruh. Jadi 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning, 5 hari keruh. Gimana ini? Yang haid yang mana? Yang hitam, yang merah, yang kuning. Yang istihadah mana? Yang keruh. Kenapa? Karena di luar 15 hari. Tapi kalau yang keruh ini tetap masuk di 15 hari, ya semuanya masih dianggap sebagai haid. Jadi menghukuminya seperti itu. Kalau keluarnya di awal gimana Ustaz? Sama. Jadi misalkan 5 hari keluar keruh. 5 hari keluar keruh. Habis itu 5 hari kuning. Habis itu 5 hari merah. Terakhir malah 5 hari terakhir hitam. Gimana ini? Berarti mulai dari yang kuning, merah sama hitam, yang terakhir, itu semuanya yang dianggap sebagai haid. Yang 5 hari keruh pertama semuanya dianggap sebagai istihadah. Jelas gitu. Jelasnya kok tidak banter. Jadi ini namanya mumayyizah. Yang kuat yang dianggap haid, yang lemah dianggap sebagai istihadah. Kalau tidak tahu, nggak ngitung, umpama nggak ngitung niki berapa harinya, keruhnya berapa harinya, apa itu merahnya, hitamnya, terus selama 20 hari itu istihadah, terus ngitungnya tetap patokannya 15 itu haid, 5 harinya istihadah. Hari ke-15 dia tetap harus suci. Hari ke-15 dia tetap harus suci. Setelah itu diingat sebisanya. Diingat sebisanya. Kan kalau masih barusan kan biasanya seiling.
aku kemarin haidku piye yo. Koyoke kok derese mek awal-awal tok, sekitar 6 hari 7 hari. Sekitar 6 hari 7 hari itu kayaknya deres. Setelah itu mek flek misalkan sampai hari ke-20. Nah, berarti sudah dia perkirakan. Yang yakin mana? 67 itu dia istilahnya antara yakin antara enggak. Maka berarti yang dianggap yang ada perasaan yakin ini tadi yang haidun biyakin, yang dianggap sebagai haid secara yakin. Sisanya bisa jadi haid, bisa jadi istihadah. Gitu. Berarti sisanya kan bisa jadi haid, bisa jadi istihadah. Kalau ada tambahan ingatan, kalau ada tambahan ingatan, tapi yang selanjutnya setelah 6 hari itu aku kayaknya flek tapi warnanya coklat. Nah, berapa hari? Berapa ya? Kayaknya 13, 14. Ya sudah. Berarti sampai hari ke-13, 14 itu yang dianggap sebagai haid diyakini. Selanjutnya istihadah. Tapi kalau ditanya, enggak eling belas, enggak ingat sama sekali, nyatet ya enggak, ingat juga enggak, ingat juga enggak, maka dimasukkan ke perempuan ini, ghairu mumayyizah, dikembalikan ke haidnya dia yang sebelumnya. Haid sebelumnya berapa hari? Saya haidnya 10 hari, ya sudah 9 hari, 10 hari. Nah, itu yang dianggap sebagai haid, yang sisanya dianggap sebagai istihadah. Tapi sebisa mungkin kita pakai yang mumayyizah. Makanya lebih baik dicatat, lebih baik dicatat warnanya, kalau bisa sifat-sifatnya, kalau bisa kentalnya, difoto sudah ya, gak usah difoto. Sampai difoto itu kenapa? Jadi ini namanya mumayyizah. Yang kuat haid, yang lemah istihadah. Jadi nggak bisa kita saklek cuman ngajarin anak-anak haid itu pokoknya 15 hari cah. Kalau kamu istihadah, maka nanti pokoknya yang 15 hari yang haid, sisanya istihadah. Nggak bisa. Nggak bisa pakai patokan yang seperti itu. Tapi harus dijelaskan minimal dengan 2 cara ini, mumayyizah sama ghairu mumayyizah. Kalau kamu bisa membedakan darah, yang kuat yang dianggap sebagai haid, yang lemah dianggap istihadah. Kalau kamu nggak bisa membedakan darah, maka dikembalikan ke kebiasaan sebelum kejadian istihadah tersebut. Haid normal terakhir. Jadi kebiasaan itu diambilnya di haid normal yang terakhir. Haid normal yang terakhir bulan apa? Ya sudah pakai patokan yang itu. Pakai patokan yang itu. Atau kalau misalkan dia melihat dilihat dia mengalami istihadah yang ghairu mumayyizah ini. Sudah saya keluar darah sebulan semua warnanya merah. Atau 2 bulan, 3 bulan saya keluar darah semuanya warnanya merah. Cara menghukuminya gimana? Dilihat kebiasaan bulan sebelumnya ini berurutan, misalkan bulan 3 bulan sebelumnya itu dia haid 10 hari, suci 15 hari. Bulan berikutnya lagi dia haid 7 hari, suci 20 hari misalkan gitu. Habis itu nanti bulan ketiga balik ke kebiasaan yang pertama, 10 hari plus 15 hari. Bulan berikutnya balik ke kebiasaan kedua, 7 hari plus 20 hari. Nah, maka istihadah selanjutnya diselang-seling kayak gitu juga boleh. Diselang-seling kayak gitu, bulan 1 istihadah bulan 1 ngikuti kebiasaan yang bulan pertama. Istihadah yang kedua ngikuti kebiasaan bulan kedua. Istihadah ketiga ngikuti balik lagi ke kebiasaan bulan yang pertama. Nah, itu menghukuminya juga gitu. Makanya catatan itu penting. Jadi nyatet anak-anak minimal itu mulai kalau sudah haid harus punya buku haid. Ayo punya buku haid. Atau kalau enggak gitu minimal punya kalender haid. Nanti dibunderi. Oh, saya keluar darah tanggal sekian, jam sekian. Nah, tanggal, jam. Sama yang penting lagi ada qadha sholat apa enggak? Nah, ada qadha sholat atau enggak? Misalkan, oh saya keluar darah tanggal 2 Februari gitu ya, dibunderi misalkan. Keluarnya jam 1 siang. Dia ngiling-ngiling, ini aku sudah sholat duhur apa belum ya? Nah, karena sholat duhurnya sudah di tanggungannya anak itu. Nah, nanti kalau belum sholat ditulis belum sholat
duhur atau qadha duhur. Nah, nanti setelah suci diqodoi sholat duhurnya. Nggih. Kayak gitu. Nggih, minimal tanggalnya sama. Kalau istihadah ini kan sesuatu yang jarang. Nggih. Perempuan itu kan istihadah itu bukan sesuatu yang selalu istihadah, tapi mesti pernah. Nggih. Sesuatu yang jarang, tapi saya yakin semua perempuan itu pernah mengalami istihadah. Nggih. Entah karena kecapean, entah karena apa, tapi mesti pernah mengalami istihadah. Maka otomatis ilmunya istihadah kita juga harus paham. Nggih. Harus paham gimana caranya ngadepi istihadah itu tadi. Kan kita tuh jarang-jarang pernah istihadah. Nggih. Kebiasaannya itu haidnya itu rutin. Nggih. Kan rutin 7 hari selesai, 5 hari selesai. Ibaratnya itu kok selama 15 hari kan haid pasti keluar darah, nggih coklat sampai terakhir hari itu bercak coklat sampai 15 hari. Bikin Senin itu otomatis kan nanti 15 kan otomatis selesai. Ternyata dia punjul ngantos 16 sampai 16 itu keluar. Jadi 16-nya itu otomatis kan istihadah. Itu berarti kan dianya kan berarti sholat. Nah, terus yang sebelumnya itu 15 ke atas niku nopo tetap dilihat-lihat tuh darahnya yang berupa darahnya yang mana yang istihadah, yang mana niku tetap dilihat. Nggih, tetap. Mana yang kuat, mana yang lemah. Jadi kan yang di atasnya 16 itu tadi kan 15 ke atas itu dilihat-lihat dulu yang mana harus dikodok kan? Iya. Nggih. Harus. Masih walaupun istihadahnya cuma 16 hari. Nggih. Walaupun kan kita ada batasannya maksimal 15 hari. Jadi mboten yang dikodoki 16 ke bawah niku mboten itu saja gitu. Belum tentu, nggih. Bisa jadi cuma sehari, bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari. Nah, tinggal lihat itu, keluar dia darahnya yang kuat berapa hari. Kalau darah yang kuatnya itu 7 hari, 8 hari, berarti yang haid cuma itu aja. Sisanya semuanya istihadah. Nah, tapi kalau misalkan dia gini, keluar darah, saya keluar darah Ustaz, mulai tanggal 1 sampai hari ke-15. Oke, keluar darah. Nanti hari ke-15 berhenti sebentar atau berubah sedikit. Oke. Maka berarti setelah adanya perubahan itu yang istihadah. Tapi kalau nggak ada perubahan, nggak ada perubahan sama sekali, berarti ini kan jadi satu kesatuan. Lah kalau jadi satu kesatuan, kita harus menghukumi dengan 2 cara ini tadi. Mana rek yang kuat, yang mana haidmu? Oh, saya derasnya 10 hari tok saja. Berarti 10 hari itu yang haid. Sisanya istihadah. Tapi kalau gua misalnya sama semuanya, 16 hari itu darahnya semuanya sama, berarti dikembalikan ke kebiasaannya dia. Kamu bulan kemarin tak berapa hari haidnya? 12 hari. Ya udah, berarti 12 hari yang kamu haid, sisanya istihadah. Dikodoi sholatnya. Ditinggal sholatnya, dikinten-kinten 15 hari. Iya. Nah itu kan darah selanjutnya ini kan misteri. Misteri. Nah, misteri ini harus dipecahkan. Iya, tiba nggak mandek. Iya, yang sering kan memang rahasia itu kan kayak gitu. Tiba kok nggak berhenti darahnya. Nah, jadi ngeliatinnya pakai 2 cara ini tadi, mumayyiza sama ghairu mumayyiza. Nanti ini pakem awal. Nanti ada namanya mubtadi'ah, ghairu mumayyiza, mubtadi'ah, mumayyiza, nanti mutahayyirah, sing wong mumet. Enggak, insya Allah enggak mumet lagi sama guru-guru saya. Saya tok paling yang mumet. Ini tentang istihadah, nggih. Jelas nggih ini. Nah, terakhir yang ingin saya bahas adalah hukmu rutubatil farj. Hukumnya basah-basah di kemaluan. Nggih. Hukumnya basah-basah di kemaluan. Perempuan itu kan rahimnya kayak gini, nggih. Nah, rahimnya kayak gini. Nah, darah ini keluarnya dari jadi rahim itu ada 3 bagian. Ada rahim bagian dalam, ada rahim bagian tengah, ada bagian luar, bagian luar. Ada rahim bagian dalam, ada rahim bagian tengah, ada rahim bagian luar. Rahim dalam ini, rahim dalam ini apa? Rahim dalam ini
tempat yang maaf la yahsul fihi dzakarul majami', yang maaf kalau perempuan hubungan suami istri, kemaluannya suami nggak masuk sampai ke sini, nggak bisa dijangkau sama ketika hubungan suami istri nggak nyampe ke dalam sini. Nah itu namanya rahim bagian dalam. Yang tengah ini ma yahsul fihi dzakarul majami', yang zakarnya laki-laki bisa nyampe ke situ. Nah ini yang bagian luar ini yang kelihatan ketika kita jongkok, atau tempat yang wajib dibasuh ketika kita cebok, ketika kita istinja. Nah ini cuman bagian luar ini aja. Jangan kalau cebok, mana? Kalau cebok mau habis kencing atau habis BAB, bagian yang wajib dibasuh ini mana? Yang ketika kita jongkok itu buka. Nah itu wajib dibasuh, harus dibersihkan. Tapi nggak perlu sampai dimasukkan ke dalam, disemprot cerut sampai ke dalam, nggak perlu. Atau ada yang ngogrok kadang-kadang bagian pantatnya di, aku nggak ini, kalau nggak masuk tangannya nggak lego, resik-resik nggak boleh. Hayyan au maitan, untuk orang hidup ataupun orang mati. Oke. Ketika orang mandikan jenazah, yang wajib dibasuh untuk kemaluannya mana? Ini bagian luar ini. Nggak boleh sampai masuk ke dalam. Saya pernah dicurhati ibu-ibu tukang mandikan jenazah, Ustazah, saya kalau habis mandikan jenazah itu 2 hari 2 jari saya ini baunya nggak hilang, seminggu nggak hilang baunya. Salahnya jenengan sendiri. Siapa yang mau masukkan jari sampai ke dalam itu loh, siapa? Bahkan katanya para ulama, ini kemaluannya perempuan itu kala ainain, kayak mata. Kayak mata. Kalau misalkan orang melek, dia mingkup. Kalau dia merem, mengong. Makanya jangan kalau tidur tanya suaminya, ngentut ping piro? Karena nggak ada karetane itu lepas kalau kita lagi tidur. Kalau kita lagi tidur itu ininya itu lepas. Nah, orang meninggal dunia itu maka karetnya itu lepas. Kalau ada sesuatu yang masuk ke situ, dia buka terus nggak bisa nutup lagi. Akhirnya kencing keluar terus. Mungkin kalau perempuan maaf darah keluar, nggak berhenti BAB keluar, nggak berhenti. Itu salahnya yang mandikan jenazah. Nggak boleh masukkan sampai, nggak boleh dan nggak perlu kita membersihkan bagian tengah sampai dalam ini, nggak perlu. Yang perlu dibersihkan mana? Bagian luar aja. Mana ini bagian luar? Yang ketika kita jongkok kebuka. Nah, itu berarti wajib untuk dibersihkan. Nah, jadi ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Dari bagian dalam, ini keluar haid, nifas, istihadoh. Kalau darah, kalau darah yang keluar haid, nifas, istihadoh. Juga keluar dari sini, keluar juga dari dalam ini mani, madi, wadi. Mani, madi, wadi. Ini sesuatu yang keluar dari situ tapi bukan darah. Bukan darah. Ada yang namanya mani, ada yang namanya madi, ada yang namanya wadi. Apa itu mani, madi, wadi? Kalau mani ini adalah cairan yang keluar. Kalau yang dua ini, cairan yang keluar ketika seseorang itu bersyahwat. Cairan yang keluar ketika seseorang itu bersyahwat, atau orang sekarang ngomongnya pelumas. Pelumas. Jadi seseorang ketika bersyahwat, bagian kemaluannya itu basah. Bagian kemaluan itu basah. Yang keluar ini apa? Yang pertama kali keluar namanya madi. Yang pertama kali keluar namanya madi. Nanti kalau sampai klimaks baru namanya mani. Jadi kalau misalkan pelumas awal itu namanya madi, kalau sampai puncak namanya mani. Hukumnya gimana? Kalau keluar mani, yang wajib adalah mandi. Kalau orang keluar mani, dia wajib ghusl, wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Kalau yang keluar hanya sekedar mandi saja, maka dia cukup berwudu.
Ini kalau untuk yang dilakukan. Dan kalau mani hukumnya itu suci. Nggih, Rasulullah pernah keluar dari rumahnya Sayyidah Aisyah, ditegur sama Sayyidah Aisyah, ya Rasul, sarungnya ini sempat kena mani. Sama Rasulullah cuman dikerik tok. Dikerik aja, setelah itu beliau berangkat sholat. Berarti apa? Berarti mani itu hukumnya suci. Ditambah lagi, mani ini juga adalah asalnya manusia, maka nggak mungkin dihukumin najis. Lek najis, dia najis terus. Kalau mani itu hukumnya najis, kita najis terus. Maka berarti mani ini hukumnya suci. Tapi orang kalau keluar mani wajib mandi. Kalau mandi, dia hukumnya najis, sama kayak kencing. Sama kayak kencing. Tapi dan kalau keluar dia cuman wajib wudhu saja. Kalau wadi apa Ustaz? Wadi ini yang paling sering keluar. Jenengan ngangkat barang, ketika gerak ser ada yang keluar. Berarti apa? Wadi. Jenengan setelah pipis kok ada keleler keluar. Ini apa? Wadi. Karena penyakit kah? Karena apa? Karena keputihan dan lain sebagainya. Ini namanya adalah, biasanya orang kita ngomongnya keputihan. Nah, keputihan ini hukumnya gimana? Sama. Keputihan ini hukumnya adalah najis, hukumnya adalah najis, tapi hanya mewajibkan wudhu saja, mewajibkan wudhu saja. Nah ini yang ini semuanya keluarnya dari rahim bagian dalam. Terus kalau yang dari bagian tengah ini apa? Dari bagian tengah ini apa? Kalau yang dari bagian tengah ini hanya irqun, keringat, keringat aja. Seperti yang dikatakan sama para ulama, al-faraj kal ainain. Kemaluan perempuan itu kayak mata, basah terus. Karena kalau megang bola mata mesti basah. Masih nggak nangis basah. Dan dia juga jadi pelumasnya mata. Kalau nggak basah nggak bisa kedip kita. Nah, kemaluannya perempuan juga gitu. Dari bagian tengah ini ada aja yang keluar. Ada aja yang keluar. Jadi kalau jenengan, maaf, misalkan mau ke kamar mandi, mau kencing, dibuka celana dalamnya, dipegang kok nyemek, basah. Tapi nggak ada cairan apa-apa, nggak ada apa, lendir nggak ada, kuning ya nggak ada, keruh ya nggak ada. Tapi kok basah. Nah ini apa? Ini sesuatu yang keluarnya dari jalan tengah. Gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Hukumnya suci dan tidak membatalkan apapun. Hukumnya adalah suci. Kalau keluar dari bagian tengah, ini hukumnya suci. Bagian luar gimana? Bagian luar juga mirip-mirip seperti yang tengah ini tadi. Cuman basah-basah nyemek aja. Maka yang dari bagian luar ini juga hukumnya adalah suci. Suci dan tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau misalkan nggak ada sesuatu yang kerasa keluar dari kemaluan kita wudhu, jangan wudhu, mau sholat, nggak kerasa. Jadi misalkan wudhunya jam 10 pagi, jangan duhur mau sholat jamaah sama anak-anak, dilihat, wah aku koyok nggak kerasa ada yang keluar di bagian celana dalam juga nggak kerasa ada risih-risih gimana, apalagi ditambah jangan ke kamar mandi cuman kelihatan cuman basah gitu aja. Nah, berarti gimana? Langsung sholat nggak apa-apa. Langsung sholat, nggak perlu wudhu, nggak perlu cebok. Nah, maka ini sudah tetap istilahnya wudhunya itu nggak batal. Nah, kalau yang keluar dari bagian tengah, dari bagian luar, ini semuanya nggak ada hukumnya. Semuanya hukumnya adalah suci dan tidak berkaitan dengan mandi, nggak berkaitan dengan wudhu. Ini namanya rutubatul faraj. Ini namanya rutubatul faraj. Keputihan ini, keputihan masuknya bagian tengah, berarti najis, najis. Jadi nggak bisa dipakai sholat. Kalau jenengan pakai celana dalam yang di situ ada keputihannya, mau sholat harus dilepas, harus dilepas atau diganti. Itu untuk ini namanya hukum rutubatul farj, sesuatu yang keluar dari kemaluannya seorang perempuan. Ada kalanya dari dalam, dari tengah, dari luar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya.